Rambutan Channel. Nah, seperti teman-teman sudah lihat, saya bakal bahas senar Xbolt 65 dari Yonex. Senar yang paling baru, senar yang boleh dibilang belum banyak orang review ya, karena memang benar-benar masih baru. Kalau yang dari tahun-tahun lalu dia sudah keluar yang Xbolt 63. Nah, kalau ini dia keluar yang paling baru ini 0,65 ya, jadi sama kayak yang Ultimax kalau dari Yonex. Nah, teman-teman, nah saya nanti mau review ya, karena saya kebetulan raket ini saya masih senar pakai Xbolt 63. Nah, raket yang high quality Spartan ini saya senarin dengan Xbolt 65. Nah, jadi teman-teman, saya mau buat perbandingan singkat aja sih sebenarnya. Saya mau sekalian kasih pengalaman saya pakai ya dari kedua senar ini ya. Nah, kalau dari hitting soundnya aja teman-teman, saya mau kasih buat perbandingan ke teman-teman ya. Ini kalau yang Xbolt 63 kayak begini bunyinya ya. Nah, jadi agak ping gitu ya bunyinya ya. Nah, ini kalau yang Xbolt 65. Nah, kalau dari hitting sound, boleh dibilang kalau pendapat saya pribadi ya Xbolt 63 masih lebih nyaring, karena memang dia ini 0,63 mm. Kalau yang ini Xbolt 65 ini 0,65. Tapi nggak masalah, dua-duanya hitting soundnya sama-sama tinggi kok ya. Itu kalau dari hitting sound. Nah, sekarang kita bahas dari packagingnya teman-teman, Xbolt 65 ya. Nah, ini kalau dari tampilan depannya kayak begini, dia ada tulis Xbolt 65 Quick Repulsion. Jadi dia punya penjelasannya juga di sini, drill through your opponent defense with agile shots. Jadi memang senar yang didesain dengan repulsi yang tinggi ya, sama kayak Xbolt 63 juga sama. Ini teman-teman bisa lihat spesifikasinya, repulsionnya penuh 10, durability-nya itu 8/10, hitting sound-nya itu 9/10, shock absorption-nya itu 8/10, kontrolnya itu full 10. Jadi ini boleh dibilang senarnya kalau dari secara kategori ya, ini boleh dibilang senarnya ini lumayan loh teman-teman. Jadi spesifikasinya tinggi. Jadi dia tuh nggak ada di bawah angka 8 ya. Oke, terus ini kalau dia tulis ini, terus juga dia ini made in Japan. Jadi senar ini memang kodenya SP, tapi dia ini made in Japan. Oke. Nah, ini berikutnya. Kalau yang di belakangnya tulisannya. Jadi dia ini kalau secara material ya teman-teman, dia ada tulis kalau materialnya materialnya itu multifilament nilon. Terus dia punya outernya itu forged fiber. Nah, ini yang forged fiber ini yang benar-benar dia punya signature ya. Yang dari Xbolt 63 itu dia sudah tekankan di poin yang forged fiber yang di material outernya itu. Nah, jadi core-nya tetap multifilament nilon seperti biasa. Nah, tapi dia punya outernya itu yang forged fiber itu yang membuat dia spesial ya. Karena dia tuh meningkatkan durability-nya menjadi sangat tinggi teman-teman. Nanti saya jelasin ya sembari saya review. Terus yang membedakan yang 63 dengan yang 65, kalau yang 65 ini dia ada coating lagi di luarnya. Itulah kenapa yang 65 ini terasa licin, terasa seperti ada coating gitu teman-teman, kayak licin gitu ya. Kalau teman-teman ibaratin kalau senario next seperti NVG 95 dan 98, dia ada coating gitu, jadi agak licin. Oke. Nama coatingnya itu Elasticity Outer namanya. Kalau teman-teman buka website resmi Yonex, dia namanya nano alloy ditulis. Jadi untuk menambah durability-nya lagi aja sebenarnya. Oke, dia ada jelasin juga kalau coating ini kalau senar itu menjadi lebih durable gitu, dari force fibernya itu jadi tambah kuat lagi. Oke. Nah, jadi saya mau jelasin aja kalau pengalaman saya pakai yang 63, kenapa saya bilang kalau force fiber itu spesial daripada senar-senar multifilament biasa. Karena saya sudah pakai ini boleh dibilang sudah 5 bulan loh teman-teman, saya sudah pakai. Tapi memang dia ada bulu-bulu gitu ya, kayak kita pakai. Tapi kalau secara durability, seperti saya pernah jelasin di video yang sebelum ini ya, video yang saya bahas Valet Ultrasonic 63. Kalau senar Xbolt 63 ini boleh dibilang durability-nya sangat baik. Saya sudah pakai, tapi belum ada kayak tanda-tanda putus. Sedangkan kalau saya pakai yang senar itu kemarin, ya Valet 63 di raket Apex Commander itu, 1 minggu saya pakai sudah ada tanda-tanda dia mau putus gitu, sudah kulitnya terkelupas gitu ya, dia punya pelapisnya itu sudah kelihatan dalamnya gitu loh teman-teman. Jadi begitu minggu kedua saya pakai, dia langsung putus. Nah, sedangkan ini maupun dia berbulu-bulu terkelupas gitu ya, tapi nggak ada tanda-tanda putus. Nah, jadi saya boleh dibilang Xbolt 63 ini durability-nya sangat, saya acungin jempol, sangat luar biasa. Nah, kalau pengalaman pakai yang Xbolt 65 ini, saya baru pakai 2 kali permainan, 2 game. Jadi ya belum ada yang terkelupas gitu, masih kalau secara tampilan ya, kalau saya lihat ini tuh masih bagus teman-teman.
Jadi kalau saya tuh punya ekspektasi yang tinggi untuk Xbox 65. Kalau yang 0,63 milinya aja bagus begitu, apalagi yang 0,65 sudah karena dia ditambah coating lagi teman-teman secara fisiknya ya. Nah, itu kalau penilaian saya. Terus teman-teman nanti saya bakal tunjukin ke teman-teman sesudah ini kayak gameplay saya aja, kayak supaya teman-teman bisa lihat permainan saya gimana. Nanti saya bakal kayak kasih kesimpulannya di akhir ya. Nah teman-teman liatin dulu cuplikan permainan saya sesudah ini, oke? Penutupnya ya, kesimpulannya. Jadi untuk senar Xbox 65 ini teman-teman sudah lihat di saya punya gameplay tadi ya, saya tunjukin sekali lewat. Jadi kalau secara performa teman-teman ini boleh dibilang senar yang jadi senar to go saya untuk sekarang ya. Karena kalau untuk senar-senar Yonex kebetulan saya sudah boleh dibilang saya sudah pernah coba-coba semua ya. Kecuali tertentu aja kayak mungkin 66 Force saya belum pernah coba. Sama kayak BG80 Power juga saya belum pernah coba. Tapi kalau Xbox 65 ini boleh dibilang kalau menurut saya pribadi ini lebih bagus daripada Ultimax. Nah jadi tapi kalau soal feel itu sih balik-balik ke soal pribadi ya. Karena kalau tentang raket dan senar ini boleh dibilang itu kan review kan pendapat pribadi. Setiap orang punya tangan yang berbeda, punya kemampuan, punya teknik yang berbeda-beda. Oke. Nah jadi kalau menurut saya memang senar ini repulsinya bagus, tinggi. Untuk kontrolnya enak, untuk kita bermain ofensif dan defensif enak. Sudah itu memang kalau hitting soundnya itu juga tinggi ya, hitting soundnya enak, suaranya garing gitu ya. Tapi memang yang nggak setinggi yang Xbox 63. Nah ini nyaring banget kan. Nah, jadi kalau saya aja kalau dengar hitting sound ini, wah ciri khasnya bener itu Xbox 63 gitu. Nah tapi bukan berarti yang ini juga nggak bagus, karena ini memang lebih tebal sedikit, 0,02 aja. Jadi dia punya hitting soundnya agak kalah sedikit ya. Nah oke. Sudah itu kalau review yang lain saya bilang ini boleh dibilang sebenarnya Xbox 65 ini sangat worth it loh teman-teman. Jadi dengan harganya, nah saya kasih tahu sekarang ya harganya ya. Teman-teman kalau untuk harganya ini 100.000 teman-teman. Teman-teman bisa cek di link deskripsi di bawah. Spotsense, nah teman-teman bisa cek nanti di link marketplace-nya itu. Kalau untuk yang kode SP ini 100.000 harganya.
Kalau yang kode JP harganya tuh 150. Jadi teman-teman sesuaiin budget aja. Kalau yang misalkan teman-teman nggak mau terlalu mahal yang 150.000 yang kode JP itu ya pakai yang XP aja. Kalau yang ini lebih terjangkau karena harganya 100.000 pas gitu ya. Kalau di Sportsense ya. Tapi kalau teman-teman misalkan belinya 100.000 terus bawa ke toko yang di tempat langganan teman-teman, misalkan kena biaya ongkos lagi, misalkan 30.000 jadi 130. Masih lebih murah daripada kalau teman-teman beli yang JP, bisa udah deket 200.000 kan. Oke, nah terus jadi kesimpulan dari semua itu sebenarnya overall senar ini senar yang enak, memang kualitas dari senar Yonex itu bagus. Kalau saya pribadi saya seneng nih pakai senar ini, bagus gitu ya. Saya merekomendasi teman-teman untuk mencoba, nggak ada salahnya ya. Jadi kalau teman-teman yang misalkan tenaganya kurang, pengen cari repulsi yang lebih, boleh pakai ini. Tapi kalau misalkan ngerasa kayaknya masih perlu lebih lagi repulsi, boleh coba yang Expol 63. Oke, itu aja pendapat dari saya. Teman-teman ikuti terus Arminton Channel ya, like, share, dan subscribe, bantu saya. Terus juga teman-teman bunyiin lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya. Terus share aja video-video saya ke teman-teman yang lain untuk bantu referensi teman-teman yang mau beli senar. Terutama kalau mau, ini kan termasuk yang baru ya. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah coba pakai senar X-Bolt, kelewatannya X-Bolt 63, bisa coba yang X-Bolt 65. Ada variasi warnanya, ada 3, ada putih, ada hitam, dan ada yang kuning. Nah untuk yang seri X-Bolt sama yang 65, 65 dan 63 sama-sama ini 3 warna, putih, kuning, dan hitam. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih.